Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi tentang audit lingkungan. Saya Desi Malina selaku pemateri pertama, Fauziah Nirmala Putri selaku pemateri kedua, dan Ini Kusia selaku pemateri ketiga. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi. Yang pertama, definisi audit lingkungan. Audit lingkungan menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 42 Tahun 1994. Audit lingkungan adalah suatu alat manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematik, terdokumentasi, periodik, dan objektif tentang bagaimana suatu kinerja organisasi. Sistem manajemen dan peralatan dengan tujuan memfasilitasi kontrol manajemen terhadap pelaksanaan upaya mengendalikan dampak lingkungan dan pengkajian pemanfaatan kebijakan usaha dan kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan. Yang kedua, tujuan audit lingkungan. Ada dua. Yang pertama yaitu untuk memperoleh gambaran tentang keadaan kondisi lingkungan dari suatu perusahaan atau kegiatan dan mengukur kinerja lingkungan suatu kegiatan. Tujuan yang kedua yaitu menjadikan audit lingkungan sebagai cerminan atau potret tentang kinerja perusahaan atau organisasi terhadap lingkungan. Yang ketiga yaitu manfaat. Yang pertama, manfaatnya yaitu mengidentifikasi risiko lingkungan. Yang kedua, menjadi dasar pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan atau upaya penyempurnaan rencana yang ada. Yang ketiga yaitu menghindari kerugian finansial. Yang keempat, mencegah tekanan sanksi hukum terhadap suatu usaha atau kegiatan atau terhadap pimpinannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima yaitu membuktikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dalam proses peradilan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri pertama, yaitu lanjutan manfaat audit lingkungan. Yang keenam yaitu meningkatkan kepedulian pimpinan atau penanggung jawab dan staf suatu badan usaha atau kegiatan tentang pelaksanaan kegiatannya terhadap kebijakan dan tanggung jawab lingkungan. Yang ketujuh yaitu mengidentifikasi kemungkinan penghematan biaya. Yang kedelapan yaitu menyediakan laporan audit lingkungan bagi keperluan usaha atau kegiatan yang bersangkutan atau bagi keperluan kelompok pemerhati lingkungan, pemerintah, dan media massa. Yang terakhir yaitu menyediakan informasi yang memadai bagi kepentingan usaha atau kegiatan asuransi, lembaga keuangan, dan pemegang saham. Selanjutnya yaitu ada aspek audit lingkungan. Di sini aspek audit lingkungan ada 4. Yang pertama yaitu penilaian yang sistematis. Yang kedua yaitu kontribusi organisasi manajemen dalam mengamankan lingkungan, di mana mengendalikan manajemen dari praktek-praktek yang bertentangan dengan lingkungan. Yang ketiga yaitu pengendalian manajemen terhadap pelaksanaan operasi audit. Antara lain menetapkan prosedur, menetapkan kriteria operasi, menetapkan prosedur terkait, dan mengkomunikasikan prosedur. Yang terakhir yaitu penilaian atau evaluasi atas ketaatan terhadap peraturan tentang dampak lingkungan. Antara lain yaitu mengevaluasi penaatan peraturan yang berlaku dan mengevaluasi penaatan terhadap ketentuan lain. Yang selanjutnya yaitu jenis audit lingkungan, di mana jenis audit lingkungan ini ada 8. Yang pertama yaitu audit pentaatan. Memiliki sifat yang pertama yaitu menilai ketaatan terhadap peraturan, standar, dan pedoman yang ada. Yang kedua, meninjau persyaratan perizinan dan pelaporan. Yang ketiga, melihat pembatasan pada pembuangan limbah udara, air, dan padatan. Yang keempat, menilai keterbatasan peraturan dalam pengoperasian, pemantauan, dan pelaporan sendiri atas pelanggaran yang dilakukan perusahaan. Yang kelima, sangat mengarah pada semua hal yang berkaitan dengan pentaatan. Yang terakhir yaitu dapat dilakukan oleh petugas tempat. Yang kedua yaitu jenis audit manajemen, di mana memiliki sifat yang pertama yaitu
menilai keefektifan sistem manajemen internal, kebijakan perusahaan, dan risiko yang berkaitan dengan manajemen bahan. Yang kedua yaitu menilai keadaan umum dari peralatan, bahan bangunan, dan tempat penyimpanan. Yang ketiga yaitu mencari bukti tentang kebenaran dan kinerja proses produksi. Yang keempat yaitu menilai kualitas pengoperasian dan tata laksana operasi. Yang kelima yaitu menilai keadaan catatan atau laporan tentang emisi, tumpahan, keluaran, dan penanganan limbah. Yang keenam yaitu menilai tempat pembuangan secara rinci. Yang ketujuh yaitu meninjau pelanggaran atau pertentangan dengan petugas setempat atau dengan masyarakat. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang jenis audit lingkungan. Audit produksi bersih dan minimisasi limbah. 1. Mengurangi jumlah timbunan dan produksi buangan limbah. 2. Menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif yang rinci terhadap praktek pembelian, proses produksi, dan timbunan limbah. 3. Mencari tindakan alternatif pengurangan produksi dan pendaur ulangan limbah. Audit konservasi air, mengidentifikasi sumber air, penggunaan air, dan mencari upaya untuk mengurangi penggunaan air total melalui usaha pengurangan, penggunaan ulang, dan pendaur ulangan. Audit konservasi energi, melacak pola pemakaian tenaga listrik, gas, dan bahan bakar minyak dan mencoba untuk mengkuantifikasikan serta meminimalkan penggunaannya. Audit pengotoran lokasi usaha. 1. Menilai keadaan pengotoran lokasi perusahaan akibat pengoperasian yang dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan. 2. Melakukan pengambilan contoh dari lokasi dan melakukan penganalisaan contoh sampel tersebut untuk jangka waktu yang cukup panjang dan merupakan hal yang khusus pada audit jenis ini. Audit lain tidak melakukan pengambilan sampel. 3. Melakukan pengelolaan secara statistik terhadap hasil audit jika diperlukan. Audit keselamatan dan kesehatan kerja. 1. Menilai tata laksana operasional pekerjaan, pengelolaan bahan dan limbah berbahaya, pembuangan bahan pencemar dan sejenisnya yang berhubungan erat dengan keselamatan dan kesehatan kerja. 2. Audit ini memungkinkan pimpinan perusahaan untuk menetapkan apakah perusahaan tersebut sudah mentaati peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Audit perolehan. 1. Meninjau praktek pembelian. 2. Mengidentifikasi hasil produksi dan peralatan alternatif. 3. Dapat dilakukan terpisah atau sebagai bagian audit minimisasi limbah atau audit produksi bersih. 4. Biasanya melibatkan pegawai bagian pembelian. 5. Melihat alternatif dari yang sederhana sampai genting.